Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadi qalbi wa saddid fi surukum tusum nabiy al-nur nawaina wa sallallahu ta'ala wa ta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Allah ta'ala radhiyallahu ankum wa man amana bi qalbihi wa lisanihi wa dayya'a ma faradallahu alaihi min ta'atihi wa irtikabi ma haramallahu alaihi min ma'siyati fa amruhu fi ghayatil khatar wa yukhsha alaihi illam yatrakhu bitawbah khalisan qabla mamatihi an yatalik bil munafiqin wal kafirin wa yakunu ma'a fi an-nari al muqaddah allati tatali ala al-afidah inna alaihim wa'sadah fi amadin mumaddadah. Ini termasuk ancaman bagi orang yang dia beriman kepada Allah, lisannya mengucap beriman kepada Allah dan juga hatinya juga beriman kepada Allah, tetapi dia tidak menunaikan kewajiban. Dia tidak menunaikan kewajiban. Dia tidak tunaikan sholat. Dia tinggalkan sholat. Dia tinggalkan puasa. Dia tidak tunaikan kewajiban-kewajiban dalam syariat. Dia tinggalkan semua. Maka orang wajib ya. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat, kira-kira berapa tahun yang lalu dia meninggalkan sholat, wajib untuk mengqadha sholatnya dia. Wajib qadha. Jangan kita mengerjakan yang sunnah tapi belum membayar hutang qadha-nya kita. Jadi kalau dulu kita punya hutang sholat, qadha mulai sekarang jangan ngerjakan ba'diyah qobliyah dulu. Diprioritaskan yaitu qadha-nya dia karena itu yang wajib. Kalau ba'diyah qobliyah itu hukumnya sunnah. Ini wajib. Nah itu termasuk orang-orang yang alamat orang-orang itu taubat kepada Allah. Kalau kita betul-betul taubat kepada Allah, apa kesalahan-kesalahan kita terdahulu kita perbaiki. Itu termasuk orang yang murni, orang yang betul-betul rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kalau orang sudah beriman dan dia mengucapkan syahadat, lalu dia meninggalkan kewajiban dari Allah taala dan mengerjakan maksiat terus, dia tinggalkan kewajiban, mengerjakan kemaksiatan terus, dia lakukan itu semua, maka kata Habibullah Haddad, orang tersebut orang yang dalam kondisi fa'amruhu fi ghayatil khatar. Orang tersebut sangat bahaya, dia puncak daripada bahaya. Hati-hati kalau kita mengaku umatnya Rasulullah SAW, tapi kita tidak sholat. Kita mengaku umatnya Rasulullah SAW, tapi kita minum khamr, kita judi, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau terus itu dilakukan, ini perkara yang sangat membahayakan dirinya dia. Jadi kenapa? Orang-orang yang dalam yakin dan setelah itu dia beriman kepada Allah, lalu dia mengerjakan perintahnya Allah, maka keyakinan itu akan tambah kuat ya, tambah kokohnya. Tapi sebaliknya, kalau dia terus bermaksiat, keimanannya dia menjadi rapuh dia dan menjadi lemah nanti. Maka dikatakan ini sangat bahaya. Dan yukhsha alaihi illam yatadarakhu illam yatadarakhu bitaufiq, maka orang seperti ini takut
kalau dia tidak mendapatkan taufiknya Allah, tidak sadar dia diingatkan kepada Allah, mengingatkan dengan melalui Al-Quran, mengingatkan melalui hadis, mengingatkan daripada nasihat ulama, dia tidak sadar terus dia melakukan daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan dia tidak mau tobat daripada itu semua, maka qabla mamatihi, sebelum dia meninggal dia tidak tobat, terus dalam kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban, yang ditakutkan nanti dia akan dikumpulkan dengan orang-orang munafik dan dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Bisa jadi orang dalam keadaan lemah iman itu dilihat daripada apakah dia menunaikan kewajiban dan apakah dia mengerjakan kemaksiatan. Kalau dia meninggalkan kewajiban, maka ini termasuk orang yang lemah keimanan. Dan juga bukan hanya meninggalkan kewajiban, tapi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini sangat bahaya betul. Yang ditakutkan nanti meninggalnya dia bisa meninggal munafik. Kenapa? Karena seseorang itu kalau waktu sakratul maut, maka syaitan itu berusaha menjerumuskan dia supaya dia meninggal dalam keadaan kafir, supaya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru kami Salim Syafiri sudah menceritakan bahwa seorang kalau sudah mendekati sakratul mautnya dia, maka syaitan itu menyerupai ayahnya yang sudah meninggal, atau dia menyerupai ibunya yang sudah meninggal, atau menyerupai kakeknya yang sudah meninggal. Dalam keadaan sakratul maut, keluarganya tadi, ibunya, atau menyerupai ibunya, atau menyerupai ayahnya yang sudah meninggal, dia mengatakan, sudah, kamu meninggal Nasrani saja, yakin kepada Nasrani saja, Islam ini nggak benar, saya ini kakek kamu. Padahal itu syaitan yang menyerupai wajah daripada kakek yang sudah meninggal, ayahnya yang sudah meninggal. Dia bilang, saya meninggal Nasrani, saya di sini saya mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, yang orang-orang yang di sekitar tidak tahu. Orang-orang yang di sekitar dia, saudaranya yang menjaga orang tersebut yang dalam keadaan sakaratul maut, tidak tahu. Yang tahu yang meninggal tadi, yang akan meninggal tadi. Dia bilang, si ayah tadi yang setan tadi menyerupai ayahnya misal. Dia bilang, kamu meninggal saja seperti Nasrani, saya Nasrani. Justru itu lebih enak, bahkan yang benar itu Nasrani, bukan Islam. Terus. Jadi ini omongan bukan dengan lisan, tapi dengan hatinya. Bisikan dengan hati, ngobrol dengan hati. Lalu kalau orang itu lemah imannya, dia akan mengatakan sambil setan tadi yang menyerupai daripada keluarganya yang meninggal itu dengan membawa air yang dingin luar biasa. Karena bisa dikatakan orang yang dalam keadaan sakratul maut itu dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Dia membawa air yang dingin yang luar biasa nih. Dia bilang, kalau kamu meninggal Nasrani, saya kasih ini air yang luar biasa, dingin, enak ini, dia bilang. Dia bilang, dan ini agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diridhai, ditipu muslihat oleh syaitan. Nah, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak meninggalkan kewajiban, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, yang bisa dikatakan sangat sedikit ketaatannya, ini rentan dia kena seperti ini. Bisa kena gangguan daripada. Maka di antara setan dan orang yang akan meninggal itu bicara dalam hati mereka, dan mereka itu yang kedati orang yang sakratul maut tadi, dia mengatakan, terus gimana? Gimana aku bisa mengikuti kamu? Sedangkan aku dalam keadaan seperti ini. Dia bilang, cukup anggukkan kepalamu saja bahwa kamu ridho dengan Nasrani, sudah. Cukup dengan itu saja, nggak usah bicara. Cukup aku anggukkan di sini atau kedipan mata, cukup sudah. Cukup. Atau dengan apa yang ringan kami cukupkan. Atau kamu yakin dalam hati kamu bahwa agama Islam agama yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, agama Nasrani yang diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu orang itu meyakini bahwa Nasrani agama yang benar dengan godaan syaitan tersebut,
maka setan pun meninggalkan dia dan dia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Maka dikatakan kata Al-Haddad fi ghayatil khatar, hati-hati. Hati-hati orang yang sudah banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, tidak menunaikan kewajiban, tidak sholat, tidak menunaikan, tidak puasa, tidak kewajiban Allah ditinggalkan sama dia. Maka ini bisa akhir hayatnya dia naudzubillah, maka katakan bisa meninggal dalam keadaan munafik atau bisa meninggal dalam keadaan kafir dia. Karena apa? Lemah daripada imannya orang tersebut. Maka sampai di situ dikatakan bahwa yaitu mereka akan yakunu ma'hum finnar, mereka bersama mereka di dalam api neraka muqaddha yang menyala-nyala. Allati tatlu 'alal afida inna 'alaihim muqsada fi amadim mumaddada, membakar sampai hatinya mereka. Adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ditutup di atas mereka penutup yang tidak bisa keluar, api itu terus membakar daripada mereka. Dan di dalam fi amadin mumaddadah, dan sampai di tiang-tiang, sampai ditutup di atas mereka dan diikat di tiang-tiang yang panjang mereka. Maksudnya apa? Adabnya Allah. Adabnya Allah ini pedih luar biasa. Ya, kita ini sakit sedikit aja nggak kuat sudah. Sakit sedikit aja berat. Bagaimana dengan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita kena api sedikit aja kita teriak. Kita mendapatkan sesuatu sakit dalam jasmani kita, yang kena pisau saja sakit, kita berdarah, kita sakit. Gimana dengan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Adabnya Allah ini sangat pedih betul. Begitu juga nikmatnya Allah juga luar biasa kenikmatan. Tinggal manusia itu mau pilih yang mana dia, mau pilih jannah, surga, atau mau pilih neraka, tergantung daripada mereka mau pilih yang mana. Al-Quran sudah diturunkan, Rasul diturunkan, hadisnya sudah ada, para ulama memberikan nasihat kepada kita agar selalu dekat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, jauhi perbuatan mungkar, jauhi perbuatan dosa, tunaikan daripada kewajiban yang sempurna, kerjakan amal-amal saleh. Selalu memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Agar apa? Agar betul-betul kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Tidak terkena daripada adabnya Allah. Kalau sudah kita kembali kepada Allah, tidak membawa amal saleh, kembali kepada Allah Bapa dengan bergelimang dosa yang terus dia lakukan di situ semua, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita, anak, istri, orang tua, tidak ada yang bisa menolong kita. Bahkan bisa jadi bebannya kita nanti di sana, menuntut anak, menuntut istri, menuntut suami, menuntut. Kenapa? Mereka ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kalau kita sekarang kena musibah saja, kita berusaha menyelamatkan diri kita dulu, baru istri kita, baru anak kita. Jadi menunjukkan daripada apalagi di yaumul kiamah, apalagi di akhirat, semua itu ingin selamat di sendiri. Semua ingin selamat. Secinta-cintanya kita kepada anak, secinta-cintanya kita kepada suami, kepada istri, tetap kita ingin lebih selamat. Selamat. Kenapa? Karena takutnya adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat pedihnya luar biasa. Jadi bisa dikatakan kalau di dunia ini apapun musibah itu masih ringan. Apapun musibah itu masih tidak dikatakan berat, ringan dia. Tapi adabnya Allah ini pedih betul. Tidak akan bisa dibayangkan bagaimana kepedihan daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kita dipanjangkan oleh Allah umur kita. Untuk apa? Ya untuk terus memperbaiki diri, terus untuk menjalankan ketaatan, terus menjalankan ibadah, terus daripada melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti kita kembali kepada Allah dengan membawa amal soleh. Ini manusia yang berhasil, ini manusia yang sukses. Kalau dia kembali kepada Allah dengan amal soleh, ini orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berhasil dalam
hidupnya. Maka fadhkur ayyuhal mu'min ala ta'ati rabbika wastaghfir minha wasbir 'alaiha wa akhlis lahu fiha wa dum ala dhalika hatta talqa jalla wa ala fayardika wa yardi anka. Maka wa yuhallika darul karamati مثل الجنة التي وئد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الذين كافرين النار. Lihat. Maka terus wahai orang mukmin, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan. Ya, kadang-kadang kita hadir majelis, kita malas. Memang itu godaannya. Ya, orang mau hadir majelis taklim ini godaannya besar. Enggak kalau kita acara-acara tahlil, acara-acara maulid mungkin bisa hadir, senang kita. Tapi acara maulid, acara majelis taklim ini berat memang. Kenapa? Karena dalam majelis taklim ini nasihat-nasihat supaya kita menjadi orang mukmin sejati, supaya kita ini dekat kepada Allah. Jadi memang berat. Jadi maka dikatakan ada farzbut, tetapkan wahai mukmin al-muti yang taat dengan syariat. Tetap terus istiqomah. Apapun yang terjadi tetap istiqomah dalam ketaatan, tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah, tetap istiqomah dalam hadir majelis ilmu. Kecuali ada udzur. Kalau tanpa udzur terus, kalau kita sudah meninggalkan majelis ilmu karena malas, nanti akan terus. Oh, saya istirahat aja. Hari ini saya nggak ikut sudah. Nanti akan ada yang kedua kali nanti. Kalau ada kedua kali, ada yang ketiga kali nanti. Terus kenapa? Kecuali ada udzur, kita sakit, kita ada sesuatu yang penting betul-betul nggak bisa ditinggal, itu beda. Jadi fasbut, tetaplah wahai orang mukmin, tetap mesti istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam hadir majelis. Kenapa saya katakan majelis taklim ini penting? Karena kita ini bisa ibadah, semangat ibadah karena taklim seperti ini. Ini yang bisa mendorong kita untuk ibadah, ini yang bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah. Kalau nggak ada nasihat-nasihat seperti ini, sulit ya. Ya, kita ini tubuh ini perlu vitamin, perlu makanan ini. Makanannya hati ini majelis taklim seperti ini. Ada orang zikir terus, tapi nggak tahu caranya zikir yang bagaimana, zikir yang pas, bagaimana zikir yang dianjurkan oleh syariat, bagaimana zikirnya supaya zikirnya itu membekas dalam hatinya, bagaimana zikirnya itu supaya dia tambah dekat kepada Allah, bagaimana zikirnya itu manfaatnya luar biasa. Nggak ngerti kalau dia nggak ikut majelis, dia enak ngikuti. Kalau dia betul-betul mengikuti majelis taklim, dia tahu zikir itu harus lisannya mengucapkan, hatinya dihadirkan apa yang dia baca, yang diucapkan oleh lisan. Agar apa? Zikir betul-betul manfaat. Ini semua kita dapatkan dari mana? Dari majelis taklim. Kita kalau hadir majelis taklim, timbul rasa semangat kita untuk ibadah, timbul rasa kita untuk ingin meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ingin selalu menunaikan kewajiban. Maka dikatakan fasbut, terus tetap sabit. Jangan, maka istiqomah ini sulit ya. Orang istiqomah ini sulit istiqomah ini. Tapi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam majelis taklim, ini orang yang istimewa dia. Ya situ sekarang taruhan orang beriman. Kita lihat orang beriman itu, kita lihat istiqomahnya dia. Istiqomah enggak dia dalam ibadah? Istiqomah enggak dia dalam majelis taklim? Istiqomah enggak dia dalam sholat sunnahnya dia? Istiqomah enggak dia dalam baca Qur'annya dia? Ini dilihat. Kalau dia istiqomah, maka dia mukmin sejati. Istiqomah itu bukan hanya waktu dia, kadang-kadang orang kalau sudah lagi ada masalah baru dekat sama agama. Di waktu dia senang, dia lupa sama agama, lupa dengan majelis, lupa dengan ibadah, lupa dengan Al-Quran. Begitu ada problem, begitu sakit, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Dalam kondisi sakit. Ya itu bagus, tapi jangan nunggu sakit dulu.
Jangan nunggu kita dalam kondisi terkena musibah baru. Maksudnya apa? Ketaatan itu kita dalam kondisi sehat, apalagi dalam kondisi kita musibah. Justru tambah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Al-Habibullah Haddad beliau mengatakan fathbut, tetaplah ayul mu'min al-mu'ti ala ta'ati rabbik, yaitu selalu mukmin yang taat kepada apa? Kepada perintah Tuhanmu, ketaatan kepada Tuhanmu terus. Istiqomah dalam ketaatan. Kenapa? Ini yang jadi bekalnya kita nanti. Ini yang akan kita bawa nanti kepada Allah nanti. Ini yang akan kita bawa nanti di alam barzakh kita. Ini yang akan bisa, amal soleh inilah yang bisa membawa, yang menerangi kuburan kita nanti di waktu gelap gulita yang luar biasa. Gelap luar biasa. Orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir itu kuburan itu menjadi hufratun min hufratin nira, liang daripada liang api neraka. Tapi kalau orang mukmin, rabatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga, kuburannya menjadi taman surga. Bukan surganya, masih tamannya saja. Itu sudah nikmatnya luar biasa. Kita mau pilih yang mana sudah? Jadi betul-betul Abdul Haddad ini memberikan taat betul, istiqomah, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar. Iya, hidup di dunia ini sabar. Ya, kita menjalankan ketaatan, sabar. Kita menjalankan meninggalkan kemaksiatan, sabar. Berat. Orang itu kalau menjalankan ketaatan, menjalankan sholat sunnah itu masih mudah. Tapi kalau misal meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat. Meninggalkan kemaksiatan yang sering kita lakukan itu lebih berat daripada orang yang menjalankan sholat sunnah. Itu masih ringan. Maka di sini apa? Fardu tunaikan, tinggalkan kemaksiatan, dan baru diisi, belum ditambahi lagi dengan apa? Dengan sesuatu yang sunnah. Ya. Jadi menunjukkan daripada Allah Haddad di sini wastakfir minha, dan perbanyak sudah kesempatan kita untuk memperbanyak daripada ibadah. Kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kita bisa ibadah, kita bisa hadir majelis taklim, perbanyak ini semua, perbanyak terus. Jangan puas. Orang-orang soleh itu kalau mereka sudah ketaatan itu, mereka menganggap ketaatan mereka itu tidak maksimal. Padahal mereka sudah luar biasa kemaksimalnya. Luar biasa, tapi tetap merasa, wah saya belum maksimal, saya belum maksimal, saya belum banyak, saya belum, ya. Kalau orang sudah merasa seperti itu, maka dia akan terus taat, terus beribadah, terus. Dan ibadah itu kalau kita lakukan rutin, dia akan menjadi satu kenikmatan nanti. Yang asalnya kita menjalankan bangun malam, sholat witir tengah malam, dia mulai awalnya berat, tapi begitu dia jalankan terus, dia rutinkan, dia istiqomah, nikmat nanti di situ. Ya, nikmat luar biasa. Begitu dia ketiduran, nggak sengaja dia ketiduran, sumpah dia, kenapa tadi kok belum bangun saya tadi, kenapa saya tadi kok telat bangunnya, kok bangun subuh, waktunya subuh, seharusnya sebelum subuh. Dia akan merasa menyesal. Ini termasuk alamat keimanan orang tersebut sudah mulai dia. Jadi betul-betul keyakinan keimanan dia akan terus meningkat. Dengan apa? Dengan memperbanyak daripada ketaatan kepada Allah. Masuki ibadah-ibadah yang bukan hanya untuk sholat saja, baca Qur'annya dia, baca Qur'annya, sholawatnya juga, istighfarnya dia. Jadi semua pintu-pintu kebaikan dia masuk. Pintu-pintu kebaikan. Menyenangkan hatinya orang, membantu orang lain, itu juga termasuk ibadah. Oh, jadi jangan cuma ibadah, saya mau ibadah di masjid saja, saya mau itikaf saja, tapi saya tidak mau bantu orang. Padahal orang yang membantu orang itu luar biasa. Fadilahnya, nilainya luar biasa. Jadi maksudnya apa? Tunaikan kebaikan itu dari segala pintu-pintu kebaikan. Agar apa?
agar kita kembali kepada Allah. Kita sudah melakukan pekerjaan, melakukan kebaikan-kebaikan daripada kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang lain yang banyak. Maka wastaghfir, perbanyak kebaikan itu. Apapun bentuk daripada kebaikan, kita bantu musola, kita bantu masjid, kita mengurusi musola, apapun kebaikan tersebut. Agar apa? Paling tidak kalau sudah perbanyak kebaikan ini, kita tidak tahu mana amal ibadah kita yang diterima oleh Allah dan mana amal ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah perbanyak daripada ibadah-ibadah, maka kemungkinan besar itu ada yang diterima. Ada yang diterima daripada amal ibadah tersebut. Lihat, kalau orang sudah betul-betul mukmin sejati, maka dia selalu dalam ketaatan kepada Allah. Dan bukan itu saja, dan wastaghfir minha, dan perbanyaklah daripada ketaatan tersebut. Perbanyak, jangan merasa banyak amal soleh. Jangan merasa saya sudah banyak membaca Al-Quran, saya sudah banyak sholat sunnah. Jangan merasa banyak, jangan merasa kita. Tapi apa? Justru kita merasa sedikit. Kenapa? Kalau kita sudah merasa sedikit, kita merasa tidak punya amal soleh, maka akan timbul terus dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita merasa, saya sudah banyak amal soleh saya sudah banyak ibadah saya sudah banyak bacaan Quran saya sudah banyak zikir saya. Orang seperti ini, dia akan jalan di tempat saja, dia tidak akan meningkat terus. Tapi di sini mengadat wastaghfir, perbanyak, enggak pakai berhenti. Dan bukan hanya wastaghfir, perbanyak dalam ketaatan, tapi apa? Wasbir alaiha, sabar dalam ketaatan. Perlu sabar. Enggak ada. Sabar ini kuncinya keberhasilan. Enggak ada orang bisa sukses tanpa sabar. Kita kerja buka toko yang awalnya penghasilannya sedikit, toko tadi yang beli cuma 2 orang 3 orang, tapi kita sabar terus, hasil enggak? Kesabaran. Enggak ada orang yang bisa berhasil tanpa kesabaran, khususnya kesabaran dalam ketaatan. Sabar betul dalam ketaatan kepada Allah. Sabar. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Itu namanya sabar. Sabar kita hadir majelis taklim. Ya, sabar kita hadir majelis walaupun hujan misalnya. Tetap dia hadir, terus diusahakan hadir. Sabar dalam menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Sabar dalam ketaatan. Terus sabar dalam beribadah. Maka kita katakan as-sabru kas-sibri. Sabar itu seperti jadam pahit, murrun fi madaqatihi, walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti kayak jamu jadam pahit, yang pahit tuh jamu. Seperti sabar itu pahit, ya. Murrun, rasanya pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi hasilnya lebih manis daripada madu nanti. Kesabaran kita di waktu di dunia, kita hadir majelis taklim, di waktu di dunia kita bantu orang fakir, di waktu di dunia kita menyenangkan hatinya orang, di waktu di dunia dia dalam sering menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, di waktu di dunia dia bangun malam. Semua ini perlu kesabaran. Nanti hasilnya begitu dia kembali kepada Allah, masuk di alam barzakh, radhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga, nikmat sudah. Jadi kesabaran kita ini bukan tidak ada hasilnya. Dalam ketaatan ini bukan tidak ada hasilnya sama sekali, enggak. Betul-betul sangat maksimal, dan Allah, balasan Allah itu luar biasa kepada hambanya. Nikmatnya luar biasa kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Sangat luar biasa. Tapi jangan lupa azabnya Allah juga sangat pedih. Nikmatnya Allah luar biasa, karena mala ainun ra'at wa la udhun samiyat wa la khatara ala qalbil bashar. Enggak pernah dilihat nikmatnya jannah itu, enggak bisa dilihat sudah. Enggak pernah mendengar, enggak ada orang yang melihat nikmatnya surga.
nggak pernah mendengar bagaimana daripada kenikmatan surga, tidak bisa dibayangkan, dan tidak ada dalam lintasan pikiran, oh surga itu seperti ini, berarti di atasnya lagi masih ada. Oh surga itu nikmatnya seperti ini, oh masih di atasnya lagi, nggak bisa, sudah lintasan pikiran tidak sampai ke sana sudah. Kenikmatan Allah untuk hambanya, orang yang mukmin, orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dalam menunaikan kewajiban, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar menunaikan kewajiban ini masih 300 derajat. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan 600 derajat. Kenapa? Lebih berat meninggalkan kemaksiatan. Kalau hobinya kita suka mencaci orang, kita tahan itu sulit. Kalau hobinya kita suka bohong, itu kalau kita melatih supaya tidak bohong sulit. Kenapa? Sudah sulit. Kalau kita sholat ba'diyah mudah ketaatan. Orang yang taat dalam ibadah sholat sunnah mudah masih ya. Tapi kalau sudah melatih untuk meninggalkan kemaksiatan ini jauh lebih sulit. Maka sampai derajatnya 600 derajat. Dan yang puncak daripada kesabaran itu apa? Sabar al-masaib. Sabar terhadap musibah. Terkena musibah, sakitkah, musibah apapun musibah bentuknya daripada musibah. Sabar dengan itu semua, dijalani sama dia dengan itu semua. Dia difitnah orang, dicaci orang, tetap istiqomah dalam ketaatan, tetap istiqomah dalam majelis, tetap dia melakukan amal saleh, tetap dia berjalan di atas jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus istiqomah. Ini termasuk orang-orang yang sabar. Ya memang berat, orang yang sabar ini berat di dunia. Tapi sabarnya kita sampai berapa tahun sih? 60, 70 tahun selesai sudah. Umurnya umatnya Rasulullah bena sitin sab'in, 60 sampai 70 tahun. Itu daripada kesabaran kita. 60-70 tahun kita sabarnya luar biasa, selesai itu selesai. Belum lagi dipotong dia masih kecil, belum balik, umur 15 tahun. Paling berapa tahun? 55 tahun. Kita ini baru sabarnya kita cuma itu aja, menjalankan sholat paling 55 tahun kita ini. Tapi dengan kesabaran tadi kita mendapatkan mala ainun ra'ad wala udhun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Sudah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Jadi nggak ada. Kalau kita mau betul-betul sabar yang dengan waktu yang singkat ini kan waktu yang singkat, dunia ini singkat ya, singkat betul. Maka saya katakan kita ini harus betul-betul fokus ya, fokus dalam ketaatan. Jangan terbawa lingkungan, terus fokus. Pakai kacamata kuda kita, terus jalan taat. Orang mau caci, orang mau merendahkan kita, orang mau fitnah saya, tetap istiqomah dalam ketaatan. Nggak usah mikir omongannya orang sudah. Nggak usah mikir omongannya, wah nanti kalau saya misal dia menjadi itu bendahara masjid misal. Terus difitnah misal, mana uangnya kok nggak ada ini, mana uangnya kok kurang ini, padahal dia jujur, betul-betul dia tidak mengambil sama sekali, terus istiqomah. Oh enggak, saya tidak ngambil ini uang gini, teruskan semuanya, misal. Jangan nanti begitu difitnah seperti itu, wah sudah, saya mau berhenti sudah, saya nggak mau jadi bendahara sudah, jadi fitnah nanti saya nggak berhenti sudah. Berarti apa? Orang ini nggak sabar dia dalam ketaatan, nggak sabar dia. Orang sabar dalam ketaatan itu mau difitnah, kayak mau diapakan dia tetap bisa. Orang dakwah itu orang menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW dakwah di Taif dilempari, bagaimana Rasulullah selama 13 tahun di Mekah. Rasul SAW. Apakah Rasulullah berhenti? Enggak, tetap terus. Banyak ulama-ulama yang difitnah tetap terus berjalan dengan. Jadi sabar. Yang penting kita berjalan di atas
Al-Quran, kita berjalan betul-betul mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, dan mengikuti guru-guru kita. Selama Allah dan Rasulnya ridho sama kita, guru kita ridho, jalan terus. Jangan pedulikan yang lain, sudah. Jangan pedulikan. Kalau kita mencari ridhonya manusia, semuanya cinta sama kita sulit, nggak ada. Adakah apa semua orang cinta semua sama kita? Ya nggak mungkin, pasti ada yang nggak senang sama kita. Biasa. Ya, ridhonya manusia itu tidak bisa dicari, sudah. Semua cinta sama kita, nggak mungkin, pasti ada yang senang sama kita, ada benci sama kita, pasti. Yang penting Allah, Rasul, guru kita ridho, jalan. Itu. Jadi kita betul-betul terus dalam melakukan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Agar apa? Agar dalam waktu yang singkat ini, yang 50, 60 tahun, 70 tahun ini manfaat betul. Allah panjangkan umur kita sampai 60, sampai 70 tahun bisa. Alhamdulillah diisi dengan ketaatan terus. Karena perjalanan di akhirat ini bukan perjalanan yang ringan, perlu bekal yang banyak ini, perlu bekal yang harus dimaksimalkan bekalnya nanti. Jangan sampai kita nanti di sana nggak punya bekal kita. Orang nafsi-nafsi sudah. Walaupun teman kita, saudara kita semua nafsi-nafsi nggak bisa bantu kita sudah. Jadi betul-betul manfaatkan waktu. Manfaatkan waktu dalam ketaatan kepada Allah. Taat tidak harus di masjid ya. Taat tidak harus di mushola. Walaupun di pekerjaan dia bekerja jujur, dia dengan dia niatkan untuk menafkahi anak istrinya dia, ini pahala buat dia. Pahala luar biasa ketaatan kepada Allah. Jadi bentuk ketaatan itu sangat luas, tapi manusia hendaknya pintar untuk mengatur waktu. Kapan dia harus di masjid, kapan dia harus majelis taklim, kapan dia harus di toko, kapan dia harus sama anak istrinya, kapan dia harus kumpul sama teman-temannya. Semua ada waktunya. Ini majelis taklim seperti ini untuk supaya apa? Terus memompa kita, semangat kita, memompa kita untuk dalam semangat dalam ketaatan kepada Allah. Maka orang-orang tersebut wa akhlis lahu fiha, dan sadar setelah itu apa? Ikhlas. Lihat, orang kalau sudah melakukan satu amal ibadah ikhlas ya, maka ini makbul, diterima oleh Allah. Ikhlas itu apa? Dia melakukan perbuatan karena Allah, lillah karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dihormati, tidak, lillah. Kalau kita melakukan amal soleh karena ingin disanjung sama orang, paling kita dapatkan sanjungan saja, nggak ada artinya. Kalau ingin kita melakukan kebaikan dengan seseorang, ingin dipuji saja, kita dapat pujian saja, nggak ada artinya pujian tadi. Tapi kalau karena Allah, mukhlisin lahuddin, urusan agama betul-betul mukhlis dia akan mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas apapun. Orang yang ikhlas mau dicaci tetap jalan dia. Mau nggak ada yang memuji tetap dia jalan. Itu namanya alamat orang ikhlas. Kalau orang dicaci terus dia berhenti, oh sudah saya berhenti saja. Saya dicaci sama orang, saya nggak usah saya. Berarti apa? Ya ikhlas dia. Berarti dia kurang ikhlas. Ikhlas dalam ketaatan apapun karena Allah. Kenapa? Kalau kita mengharap ridhonya Allah, kita akan mendapatkan satu nilai yang besar. Tapi kalau mendapatkan kesenangan manusia, pujian manusia, itu hina, kecil, tidak ada artinya sama sekali. Betul-betul ikhlas itu dalam hatinya dia. Kita nggak tahu hatinya, maka betul-betul dia murni karena Allah, maka dia akan mendapatkan dia berwakhlis wa dam ala dzalika hatta talqa jalla wa jalla fi ajrika wa yarda anka wa yahlika dalam karamatihi. Maka
sampai mereka betul-betul melakukan itu semua ketaatan dan memperbanyak dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan, ikhlas dalam ketaatan. Sampai kapan? Sampai kamu kembali kepada Allah. Sudah. Kalau kalian sudah kembali kepada Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan, memperbanyak ketaatan, sabar dalam ketaatan, dan ikhlas karena Allah. Ini orang-orang yang mendapatkan uiddatil, maka dikatakan masalul jannatil lati uiddat muttaqun, maka perumpamaan surga disiapkan untuk orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi kesabaran kita yang singkat ini semua, keikhlasan kita yang singkat ini semua dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan, sudah. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana sekarang. Kita mau istiqomah, kita akan mendapatkan itu semua. Kalau kita tidak istiqomah, kita tidak akan mendapatkan semua. Ya, jangan sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan menyesal. Kembali kepada Allah, tidak ada amal soleh yang sedikit dia bawa, menyesal dia, kenapa dulu saya nggak sholat dulu, kenapa dulu saya nggak azan majelis taklim, kenapa saya dulu nggak baca Quran, kenapa saya dulu nggak bangun malam, kenapa dulu saya nggak sodako, kenapa, jangan sampai menyesal seperti itu. Mumpung Allah kita diberikan satu kesempatan, kita masih dipanjangkan oleh Allah. Maka dikatakan satu orang sedikit cerita bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri pada waktu melihat ada satu jenazah diangkat, lalu dia bilang sama muridnya, "Hai fulan, kalau seandainya si mayit ini dihidupkan oleh Allah lagi, apa yang dia lakukan?" Kata si muridnya, "Ya Imam, dia akan terus beribadah, dia akan taat karena dia sudah tahu, karena dia merasakan sakaratul maut, dia tahu melihat keadaan di sana, dia akan terus taat beribadah." Terus sekarang bisa nggak dia? Nggak bisa. Tapi kamu bisa nggak? Kamu masih hidup nggak? Iya. Kalau dia tidak bisa, kamu bisa kerjakan kamu. Kamu kerjakan apa yang dia tidak bisa. Ini nasihat luar biasa. Jenazah itu kematian, kalau kita melihat orang meninggal itu seharusnya Pak ibarah buat kita. Ini orang sekarang mempertanggungjawabkan perbuatannya dia. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sudah melihat jenazah sampai 3 hari dia tidak bisa makan. Takut, dia bilang ini. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini mertuanya Rasul, mubasyirin bil jannah, yang sudah diberikan kabar gembira masuk surga. Itu pun masih takut. Kita lagi nggak ada kabar gembira, nggak ada, kita nggak. Ini para sahabat ini sudah mubasyirin bil jannah, sudah itu masih takut yang luar biasa. Ini lihat. Itu kalau sudah melihat jenazah seperti itu. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau sudah jenazah ini tidak bisa berlaku seperti itu, kamu masih hidup, ya? Ganti dia. Kamu yang beramal terus dalam ketaatan kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kamu ajal menjemput. Mudah-mudahan Allah berikan kita yaitu istiqamah dalam ketaatan, sabar dalam mengerjakan ketaatan, menunaikan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam terkena musibah, dan selalu memperbanyak daripada amal saleh dan ikhlas dalam amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa aqimna bittaqwa wa jannana Allahumma fahmna nabiyina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.